Hari ini kita masih dalam pembahasan kita tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Amin. Nah, hari ini secara khusus kita akan membahas salah satu bukti kesetiaan Tuhan. Dia menjamin hari depan kita. Sama-sama bilang, hari depan saya terjamin. Hidup Kristen tidak pernah perlu khawatir. Setan mau kita panik dengan hari depan kita. Karena orang yang panik dengan hari depannya akan coba menghalalkan segala cara dan coba mengisinya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang menjamin hari depan kita. Amin. Apapun yang terjadi hari ini tidak akan bisa mengubah rancangan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Kita boleh disakiti orang, kita boleh dicurangin orang, kita boleh menghadapi kegagalan, tapi Tuhan selalu mampu menghadirkan hari depan yang dahsyat dalam hidup kita. Bilang sama sebelah saudara, gak perlu khawatir. Amin. Daud boleh menghadapi situasi yang berat. Tetapi itu tidak bisa merubah rancangan Allah untuk menjadikan dia the king of Israel. Yusuf boleh dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf boleh difitnah oleh istrinya Potifar. Yusuf boleh direkayasakan hal-hal yang jahat sampai dia dibuang ke dalam penjara. Tapi itu tidak bisa merubah rancangan Tuhan untuk dia menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir. Amin. Daniel boleh dibuang ke gua singa. Tapi itu tidak bisa merubah rencana Tuhan bahwa dia akan menjadi orang penting di tempat di mana Tuhan membuang dia di Babel. Dan hari ini kembali saya hanya mau ingatkan buat saudara. Alkitab jamin buat kita. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang setuju sama saya katakan hari depan saya dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya dahsyat. Apa yang Alkitab ngomong tentang itu? Buka Alkitab kita sama-sama. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, haleluya, hari depan yang penuh harapan. Apakah saudara sekolah sampai S3? Ataukah saudara hanya SMA? Atau mungkin sebagian saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya SMA saja nggak lulus. Saudara boleh menatap saya dan berkata, saya kuliah di luar negeri. Sebagian saudara menatap saya dan berkata, orang tua saya nggak punya biaya untuk menyekolahkan saya sampai kuliah. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, hari depan saudara dahsyat. Karena Alkitab bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan gak bilang aku tahu rancangan apa yang ada padamu mengenai hidupmu. Tuhan gak perlu tahu rancangan apa yang ada padamu. Tapi Tuhan tahu rancangan apa yang ada padanya mengenai engkau. Yeah. Allah merancangkan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Dan rancangan itu bernama damai sejahtera. Untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan, kata Alkitab. Dalam Alkitab bahasa Inggris disebut predestined. Dia sudah menetapkan sebelum segala sesuatunya terjadi. Dalam Alkitab bahasa Arab dikatakan Allah sudah mentakdirkan kita hari depan yang penuh harapan. Ada orang tanya sama saya, pendeta orang Kristen percaya takdir enggak? Saya percaya takdir. Karena Alkitab ngomong tentang takdir. Saya ditakdirkan untuk memiliki hari depan yang penuh harapan.
takdir yang kita percaya berbeda dengan takdir yang orang dunia percaya. Orang dunia percaya takdir yang aneh-aneh. Ya gimana ya pendeta? Saya juga tahu pendeta kawin cerai nggak boleh. Tapi siapa sih yang bisa ngelawan takdir? Kalau saya ditakdirkan untuk kawin cerai, saya mau bikin apa? Itu bukan takdir, genit. Aduh pendeta, siapa sih wanita yang pengen jadi istri piaraan pendeta? Saya juga nggak pengen pendeta. Tapi kalau takdir saya memang udah begitu, yang saya mau ngelawan gimana pendeta? Itu bukan takdir, itu namanya pelakor. Ya Korea? Iya kan? Ada orang-orang yang bilang, ya pendeta, siapa sih yang mau hamil di luar nikah pendeta? Tapi kalau memang kita ditakdirkan untuk hamil di luar nikah, yang mau bikin apa? Itu bukan takdir, ngaco. Saya sih laki pendeta. Tapi suka laki juga. Mungkin ini memang takdir saya. Itu bukan takdir. Itu pasrah-pasrah bego, saudara-saudara. Be man. Masa laki jalan gak lurus? Shalom. Maju jalan, 1, 2, 3. No, takdir Tuhan, engkau memiliki hari depan yang penuh harapan. Amin. Coba lihat, dan bukan hanya sampai di situ, bahkan coba lihat selanjutnya dikatakan ayat 12. Dan apabila kamu berseru, nah kalau saudara menghadapi masalah-masalah seperti itu, berseru pada Tuhan. Amin. Saudara mungkin ada masalah dengan suami, saudara ada masalah. Kenapa saya laki dan tertarik sama laki? Kenapa saya perempuan tertarik sama perempuan? Kenapa saya laki pengen jadi perempuan? Kenapa saya perempuan pengen jadi laki? Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, problem seperti itu, it's normal. Iya dong, masalah-masalah gitu normal dong. Sama seperti orang, kenapa ya saya itu gampang emosi gitu. Tetapi kalau ada masalah, kita jangan ikutin apa yang suara hati kita bilang. Kita harus berseru kepada Tuhan. Amin. Ada orang kalau emosi bawaannya mau nonjok orang. Terus kita harus ikutin. Ya hidup tuh gak boleh ditahan-tahan. Kalau kamu laki, kamu tertarik sama laki, sosor. Kan orang sekarang tambah gila, saudara-saudara. Kalau kamu perempuan, tapi kamu nggak merasa perempuan, lalu kamu pengen operasi jadi laki. Tapi saya ketemu banyak orang yang udah jadi laki, pengen jadi perempuan lagi. Orang seperti itu bukan harus diikuti, tapi harus bertobat. Karena ada aja orang miskin pengen jadi orang kaya. Orang kaya pengen jadi orang miskin. Orang yang gak bisa jadi presiden pengen jadi presiden. Ya kan bisa aja kan kemauan-kemauan seperti itu kan. Emangnya harus diikutin. Bilang sama sebelah saudara, sadar. Kalau semua yang ada dalam kemauan kita harus kita ikutin. Coba lagu bilang apa? Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Dia pengen punya sayap. Mendaratnya di mana? Dunia lama-lama tambah gila, saudara-saudara. Karena apapun dorongan di hati katanya harus diwujudkan. Tapi ayat ini bilang Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat setiap kita. Jadi kalau ada yang gak beres dalam hidup kita, kita bukan harus ikuti, tapi kita harus berseru kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara lagi dendam sama orang, hati saudara bilang udah bunuh aja. Terus pertanyaan saya, jadi kalau ada dorongan untuk bunuh orang, kita harus bunuh? No. Kita harus berseru kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus berseru kepada Tuhan.
Dan coba lihat ayat ini bilang apa. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Makanya Alkitab bilang, kamu gak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 13. Dan apabila kamu mencari aku, bukan hanya untuk mencari keuntungan, mencari kesenangan, mencari kenikmatan, mencari apa saja yang saya mau harus terjadi, tapi mencari Tuhan, kamu akan menemukan Tuhan, akan menemukan aku. Bahkan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ayat 14 bilang apa? Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan. Dan aku akan apa? Kalau kita paksakan yang kita mau, kita akan jadi tambah liar, tambah gila. Tapi kalau kita mencari Tuhan, kita lagi sakit hati, kita lagi dendam, kita lagi punya keinginan yang aneh-aneh, kita mencari Tuhan, dikatakan apa? Dan Tuhan akan apa? Memulihkan keadaanmu. Wow. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. He is a loving father. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya Bapa yang baik. Tapi karena dia Bapa yang baik, dia punya target yang besar dalam hidup kita. Dan untuk target yang besar, dia harus proses hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, proses. Sehingga ketika kita disakiti orang, ketika kita dilukai, ketika kita menghadapi kegagalan, ketika kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, itu semua bukan bagian dari hukuman Tuhan, itu semua bukan bagian dari Tuhan tidak menolong kita, tapi itu semua bagian dari proses untuk kita memiliki hari depan yang penuh harapan. Yang setuju katakan amin. Jelas sampai di sini? Tetapi semuanya itu tidak akan pernah merubah hari depan yang penuh harapan yang akan kita terima dalam anugerahnya. Coba lihat selanjutnya, klik. Amsal 23:18 bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sama-sama bilang sama saya, masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Salah satu strategi iblis, intimidasinya dalam hidup kita. Dia mengintimidasi kita untuk berpikir percuma apa yang kita kerjakan. Iblis mau kita berpikir, saya sebagai istri ngalah percuma pendeta, ujung-ujungnya juga rumah tangga saya nggak mungkin dipulihkan. Saya sebagai orang tua berjuang untuk mendidik anak-anak saya pendeta, percuma pendeta, anak sekarang memang dasarnya ada roh pemberontakan. Saya sebagai suami coba berjuang untuk supaya rumah tangga tetap damai, tetap bahagia. Tapi percuma pendeta kalau nggak dapat support dari istri. Saya sebagai mertua udah coba menolong menantu saya. Tapi menantu saya itu kurang ajar banget gitu pendeta. Percuma saya buat apapun. Saya udah melayani, saya hidup suci, saya bertobat, saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi rasanya percuma semuanya. Saya mau beritahu itu dusta iblis. Yang setuju sama saya katakan tidak ada yang percuma. Karena Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Iblis mau kita berpikir percuma. Sorry untuk ngomong ini. Saudara-saudara yang sedang berpikir percuma pengorbanan saya, percuma jerih payah saya, percuma perjuangan saya sebagai istri, saya mau beritahu tidak ada yang percuma. Engkau sedang terintimidasi oleh suara setan, tapi hari ini tegak dan berkata, aku tetap akan menabur dengan air mata dan aku akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dahsyat dan luar biasa. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan bilang tidak percuma. Alkitab saya bilang masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Alkitab saya bilang jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Klik selanjutnya. Yeremia 31 ayat 17 bilang masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikian firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Sama-sama bilang selalu ada harapan. Pertanyaannya, saya masih berseru kepada Tuhan enggak? Saya masih mencari Tuhan enggak? Iblis sedang mau berbisik kepada saya dan berkata percuma.
Waktu Yusuf dibuang ke penjara karena menolak ajakan dari istrinya Potifar. Dan akibatnya dia difitnah dan dikatakan, hamba Ibrani yang kamu bawa ini hendak memperkosa aku. Saya percaya di saat dia ada dalam penjara, hal yang pertama yang iblis mau coba buat adalah intimidasi dia dan berkata, buktinya percuma kan kamu hidup benar, berarti percuma kan kamu hidup suci, berarti percuma kan kamu menolak dosa. Tapi hari ini saya mau bilang tidak percuma. Yusuf dengan bangga punya rumusan kehidupan yang luar biasa. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang saya harus tetap maju. Sama-sama bilang sama saya harus tetap semangat. Karena tidak ada yang percuma di dalam Kristus. Amin. Nah, saya pelajari begini. Hidup ini bukan hanya soal sekarang dan hari ini. Hidup ini bukan hanya soal now and today. Jangan karena sekarang ada badai, sekarang ada angin ribut, sekarang ada kegagalan, sekarang ada masalah, kita bilang aduh percuma semua. No. My God is God of progress. Allah saya mempersiapkan segala sesuatu dengan dahsyat dan luar biasa. Makanya hidup ini soal hari depan. Sama-sama bilang sama saya, hidup ini hari depan. Ada 3 hal dahsyat tentang hari depan orang percaya. Yang pertama, hari depan yang Tuhan siapkan adalah hari depan yang penuh kepastian dan kemajuan. Hidup Kristen bukan soal diberkati atau tidak diberkati. Perdebatan ini tidak selesai-selesai. Ada kelompok-kelompok yang mempertahankan dan berkata, orang yang iring Kristus pasti kaya. Sementara ada kelompok-kelompok yang anti dengan teologi itu sambil berkata, orang-orang yang kaya tidak akan pernah masuk surga. Orang-orang yang kaya masih dikuasai oleh roh kedagingan. Hidup Kristen harus menderita. Makin menderita, kita makin masuk surga yang luar biasa. Buat saya kedua pandangan ini sama gilanya dan sama ngaconya, saudara-saudara. Yang saya percaya, iman Kristen menekankan keseimbangan. Betul kita diberkati. Tapi kalaupun kita lewati penderitaan, kita percaya tangan Tuhan selalu menyediakan kekuatan dan kemenangan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita bukan orang cengeng yang menangisi penderitaan. Tapi kita juga bukan orang bodoh yang menikmati penderitaan. Tetapi kita orang berhikmat yang menghadapi penderitaan dan percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Orang yang percaya pada teologi kemakmuran akan menangisi penderitaan. Orang yang percaya pada teologi penderitaan akan menikmati penderitaan. Tetapi kita yang percaya pada teologi keseimbangan Alkitabiah, kita percaya kalaupun kita menghadapi masa yang sukar, kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia pegang tangan kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus yang mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Makanya yang saya percaya, hari depan yang Tuhan siapkan buat kita adalah hari depan yang penuh kepastian dan penuh kemajuan. Sama-sama bilang sama saya, hari esok saya lebih baik dari hari ini. Saya nggak mau tahu siapa yang menjahati saudara. Saya nggak mau tahu badai apa yang sedang kau hadapi. Tapi hari depanmu pasti lebih baik dari hari ini. Iman kita lebih tangguh. Pengalaman kita dengan Tuhan lebih dalam. Hidup kita makin dewasa. Hidup kita makin dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kita makin berjalan dengan hikmat. Dan kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang saya harus lebih maju. Gak apa-apa kita menghadapi badai. Tapi badai membuat kita lebih maju. Gak apa-apa kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Gak apa-apa kita disakiti dan dikecewakan orang. Tapi semuanya membuat kita lebih maju. Kalau karena kita dikecewakan orang, kita makin dendam. Kita makin kepahitan. Kita makin keluar dari pelayanan. Something is wrong with you. Bartimeus adalah pengemis buta. Dia disakiti, dia dikecewakan. Orang banyak suruh dia diam. Tapi izinkan saya jelaskan apa yang Alkitab katakan. Dia berteriak lebih keras lagi.
disakiti dan dikecewakan membuat dia lebih semangat melihat anugerah dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. What is the measurement? Apa ukurannya? Kalau karena masalah kok akhirnya meninggalkan pelayanan? Kalau karena masalah kok akhirnya berhenti berdoa? Kalau karena masalah akhirnya kau banyak mengeluh dan bersungut-sungut? Berarti iblis sedang menang atas kehidupan saudara. Tetapi ketika di tengah masalah kita makin cari Tuhan. Di tengah masalah kita makin tetap semangat melayani Tuhan. Itu artinya pekerjaan Tuhan sedang semakin nyata dalam hidup saudara. Haleluya. Yang kedua saya pelajari. Hari depan apa yang Tuhan siapkan buat kita? Hari depan yang penuh damai sejahtera. Ada banyak orang bilang, lo bagaimana saya bisa damai sejahtera? Saya masih tinggal di rumah kontrakan. Setiap tagihan datang bagaimana bisa damai sejahtera? Pendeta deg-degan. Izinkan saya menjelaskan buat saudara. Damai sejahtera tidak ada hubungannya dengan apa yang saya miliki. Kalau karena apa yang saya miliki, baru saya damai sejahtera, saya beri nama kita hanya orang duniawi. Tapi damai sejahtera berhubungan dengan respons kita dalam menghadapi segala perkara. Sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera tidak ada hubungannya dengan apa yang saya miliki. Tapi damai sejahtera berhubungan dengan respons saya menghadapi segala perkara. Bukankah Yesus meresponi dengan tepat segala tekanan yang terjadi dalam kehidupannya ketika di kayu salib? Orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tentara Romawi ambil cambuk dan mencambuk Yesus. Tapi respon Yesus adalah ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama-sama bilang sama saya, ini soal respons. Kalau engkau tidak damai sejahtera bukan karena suamimu kasar. Kalau engkau tidak damai sejahtera bukan karena istrimu terlalu menyakitkan. Kalau engkau tidak damai sejahtera bukan karena situasi rumah tanggamu terlalu banyak masalah. Kalau kau tidak ada damai sejahtera bukan karena mertuamu terlalu ikut campur. Kalau kau tidak ada damai sejahtera bukan karena mama dan papamu tidak punya waktu untuk memperhatikan dan mempedulikan engkau. Saya khawatir kalau kita tidak punya damai sejahtera. Karena kita terlalu banyak tuntutan dalam kehidupan. Dan bukan meresponi dengan tepat segala sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Paulus katakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bahkan Daud tidak kehilangan damai sejahtera. Ketika dimaki oleh Goliat dan Goliat bilang, anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Dia tetap tenang berdiri tegak dan bilang, engkau boleh datangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Sama-sama bilang sama saya soal respons. Sama-sama bilang sama saya soal respons. Yang ketiga saya pelajari. Apa damai sejahtera, hari depan apa yang Tuhan siapkan buat kita? Hari depan yang penuh arti dan manfaat. Sama-sama bilang sama saya, hari depan yang penuh arti dan manfaat. Kita bukan sembarang menjalani hari depan. Tapi kita mau hidup penuh arti. Bu, sama-sama bilang hidup saya harus penuh arti. Sama-sama bilang hidup saya harus penuh manfaat. Pak, sama-sama bilang hidup saya harus penuh arti. Sama-sama bilang hidup saya penuh dengan manfaat. Hidup kan kita nggak boleh asal jalanin. Yang akhirnya menyusahkan orang, merugikan orang, menyengsarakan orang, lalu sambil berkata, lu saya memang orangnya begini, mau diapain nih? Hidup ini bukan soal apa yang saya mau.
hidup ini bagaimana saya memberi arti dan warna bagi kehidupan ini. Itulah hari depan yang Tuhan mau. Makanya Daud bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Setuju, katakan amin. Selanjutnya saya pelajari, klik. Bagaimana dia menjamin hari depan kita? Bu, Pak, saya mau tanya bagaimana engkau menjamin hari depan anak-anakmu? Sebagian berkata saya belikan rumah buat dia. Saya belikan mobil buat dia. Saya siapkan asuransi pendidikan buat dia. Saya siapkan asuransi hari depan buat dia. Pertanyaan saya, kalau engkau udah siapkan seperti itu buat anak-anakmu, anak-anakmu hari depannya pasti bahagia enggak? Belum tentu. Kalau engkau tidak persiapkan imannya dengan betul, jangan-jangan dia jatuh dengan narkoba, habis semuanya. Dia nggak sekolah, dia judi, dia hidup kacau. Tapi sebagian berkata, pendeta, boro-boro saya beliin mobil dan rumah buat dia, saya aja rumah kontrak. Boro-boro saya persiapkan rumah sama mobil buat anak saya. Saya cuma ajar satu hal sama anak saya. Takut akan Tuhan dan hidup menghormati orang. Pertanyaan saya, anak sudah pasti sengsara enggak? Belum tentu. Kadangkala justru hari depannya bisa jauh lebih cemerlang dari orang yang sudah dipersiapkan segalanya. Siapa yang setuju sama saya? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mempersiapkan hari depan tidak selamanya hanya dengan hitungan logika. Kenapa Tuhan jamin bahwa hari depan kita penuh harapan? Saya coba selidiki bagaimana Tuhan mempersiapkan hari depan yang penuh harapan. Yang pertama, Dia menjamin hari depan kita dengan melatih kedewasaan kita. Karena persoalan yang paling krusial dalam hidup ini adalah sifat kekanak-kanakan. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan kekanak-kanakan. Orang yang punya sifat kekanak-kanakan dimanapun selalu troublemaker. Makanya selalu saya bilang, kalau masih bersifat kekanak-kanakan jangan pacaran. Piara anjing saja saudara-saudara. Lu mau lari-lari sama anjing, lu mau beguling-beguling sama anjing, silahkan. Karena orang yang masih bersifat kekanak-kanakan, kalau pacaran sama orang, dia menyusahin anak orang. Apalagi sampai menikah. Pak, coba bapak-bapak yang punya istri kekanak-kanakan maju ke depan, Pak. Bersaksi betapa menderitanya hidup saudara. Satu-satunya hal baik dari orang yang punya istri kekanak-kanakan adalah dia selalu awet muda. Karena belum umur 50 pasti mati. Nggak usah ketawa Pak, banyak doa Pak. Bu, jangan ketawa Bu, bentar lagi janda lu. Darah Yesus. Ada ibu-ibu yang lihat saya. Mungkin dia merasa tersindir tuh. Bagus kalau merasa tersindir. Ada orang yang udah kekanak-kanakan gak tersindir malah ketawa. Hatinya dari kardus kali itu. Banyak gereja pecah bukan karena setan, tapi karena kekanak-kanakan pengurusnya. Apa-apa berantem, apa-apa tersinggung, apa-apa ngotot, apa-apa dibikin ribet gitu. Makanya Paulus bilang, kamu sudah mulai dengan roh, jangan kamu mengakhiri dengan daging. Banyak persahabatan pecah, kenapa? Karena kekanak-kanakan.
Banyak organisasi pecah kenapa? Kekanak-kanakan. Banyak bisnis, banyak usaha, mulainya udah bagus. Tapi sifatnya kekanak-kanakan. Wah, mau merampas, nuntut, memaksakan kehendak. Ujung-ujungnya hancur. I'm your pastor, I love you so much. Saya gembala saudara, saya cinta saudara. Saya cuma sarankan sama saudara. Kalau saudara mau membangun bisnis, saudara mau membangun usaha, jangan hanya mikirin modal. Kalau proposalmu bagus, modal bisa Tuhan kirimkan buat hidup saudara. Jangan karena wah dia punya modal, tapi orangnya kekanak-kanakan, nggak kemana-mana, nggak kemana-mana. Kecuali saudara mau bikin TK. Ngerti gak maksud saya? Adik-adik muda, lo kalau pacaran sama orang, jangan cuma cari yang ganteng, yang cantik. Lihat orangnya kekanak-kanakan gak? Kalau orangnya gak dewasa, gak tanggung jawab, tanya sama mama lo yang udah cukup menderita, punya laki yang gak dewasa itu. Bagaimana Tuhan menjamin hari depan kita. Alkitab saya bicara tentang seorang pemimpin hebat bernama Musa. Musa memang pemimpin hebat, tapi sayang dia punya satu kekurangan. Punya sifat kekanak-kanakan. Makanya dia boleh melihat tanah perjanjian tapi tidak pernah bisa masuk. Saudara menatap saya dan berkata, dari mana pendeta tahu bahwa dia sifat kekanak-kanakan? Dimulai dari kalimat pertama dia waktu Tuhan pilih dia. Tuhan bilang sama Musa, I'm gonna use you. Dia bertanya, who are you? Lalu Tuhan jawab, Ehye Asher Ehye, aku adalah aku, ego eimi, I am that I am. Lalu kemudian Musa bilang begini sama Tuhan, do not use me, jangan pakai aku. Karena aku tidak pandai bicara. Lalu Tuhan bilang, I'm gonna bless you. Aku akan menyampaikan perkataan kepadamu. Nah itulah orang yang kanak-kanak, ngotot aja saudara-saudara. Merasa diri bener aja, gak mau terima aturan, gak mau terima nasihat, gak mau terima teguran, gak mau terima masukan. Akhirnya Tuhan bilang, I'll do the talk for you. Oh, dia bilang, no, don't use me. Pakai Harun. Tapi kalau sudah lihat banyak masalah terjadi dengan Musa justru karena Harun. Karena yang Tuhan pakai sebetulnya adalah Musa. Lalu kemudian Tuhan bawa dia pada sebuah pengalaman yang dahsyat. Tuhan bilang sama dia, kamu naik ke Gunung Sinai. By his finger, dengan tangan Tuhan sendiri, Tuhan menulis 2 loh batu yang berisi 10 hukum Tuhan. God's own finger. Tangan Tuhan sendiri yang tulis. Jari-jari Tuhan sendiri yang tulis. 40 days, Moses on top of the mountain. Musa ada di puncak Gunung Sinai. Tiba-tiba dia turun, dia lihat Harun sudah memimpin bangsa Israel menyembah lembu emas tuangan. Dia yang sudah dapat pengalaman dari Tuhan mestinya harus punya analisa yang tepat. Analisa dengan hikmat untuk mengerti situasi dan bertindak dengan tepat. Tapi orang yang bersifat kekanak-kanakan tidak pernah analisa emosi dulu, saudara-saudara. Judgmental dulu gitu. Pokoknya menghakimi, ini nggak benar, ini nggak beres, ini salah, ini nggak beres. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini, kalau analisa salah, kesimpulan kita pasti salah. Dan kalau kesimpulan kita salah, keputusan yang kita ambil sebagai solusi pasti keliru. Ngerti nggak sampai di sini? Sama-sama bilang sama saya, kalau analisa salah, kesimpulan salah. Dan kalau kesimpulan salah,
solusinya pasti ngaco. Iya kan? Oh, masalah rumah tangga ini terjadi karena istri saya nggak peduli sama saya. Kesimpulannya, mungkin ada orang lain yang lebih peduli sama saya. Solusinya, selingkuh. Gak usah ketawa Pak, sadar. Orangnya kekanak-kanakan, tidak mau menganalisa secara hikmat Tuhan. Dan akhirnya solusi terakhir, you know what happened? Sesuatu yang begitu berharga tiba-tiba dipecahkan oleh Musa. Ih, kalau batu itu bisa ngomong, bilang kakak saya salah apa? Tapi orang yang kekanak-kanakan, tindakannya betul-betul bodoh. Orang yang sifatnya kekanak-kanakan gak ngerti menghargai. Pokoknya saya emosi, pokoknya begini, pokoknya begini, pokoknya begini. Coba, yang berdosa siapa, yang salah siapa, yang dipecahkan apa? Analisa yang keliru akan menciptakan kesimpulan yang keliru. Dan kesimpulan yang keliru akan menuntun pada solusi-solusi yang bodoh dalam kehidupan. And it's so childish. Itu menunjukkan sifat kekanak-kanakan. Tapi Tuhan masih full of mercy. God gave him a second chance. Tuhan panggil dia naik kembali. Setelah dia bertobat. Tuhan tulis kembali dengan jarinya 2 loh batu. Dengan 10 hukum di dalamnya. Tuhan proses dia selama 40 tahun. Di akhir 40 tahun. Bangsa Israel again complaining to God. Mereka berteriak sama Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara seperti ini. Musa kembali berseru kepada Tuhan, God, I'm headache with these people. Tuhan bilang, oke, Moses. Kamu lihat gunung batu itu? Tunjuk dengan tongkatmu. Aku akan mengeluarkan air dari gunung batu itu. Tapi dasar kekanak-kanakan. Musa mau menunjukkan bahwa dialah orangnya yang menciptakan air itu. Dia pukul batu itu 2 kali sekeras-kerasnya. Dan Tuhan bilang, enough is enough. Cukup. Kamu melanggar line of honor. Dan Tuhan mulai bilang sama Musa, you know Moses, you can see the land, but you can never enter the land. Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bukan karena berzina. Bukan karena menyembah berhala. Bukan karena tidak mencintai Tuhan. Tapi karena sifat kekanak-kanakan. Kalau engkau mau lihat hari depan yang penuh harapan, izinkan Tuhan memproses sifat kekanak-kanakan kita. Membuangnya. Sampai makin hari kita makin dewasa dalam Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana dia menjamin hari depan kita. Dia membuang sifat negatif kita. Betul bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu 1 kali dalam sepanjang umur hidup kita. Tapi bertobat dalam arti kata membersihkan hidup kita supaya makin layak, makin berkenan kepada Tuhan. Itu perlu tiap hari dalam keseharian langkah kita bersama Yesus. Amin. Karena orang yang sudah bertobat bukan berarti harus sempurna. Pertobatan bukanlah garis akhir. Tapi pertobatan adalah garis start. Untuk kita makin hari makin disempurnakan oleh Kristus. Kadangkala yang membuat kita tidak bahagia bukan karena Tuhan tidak buat mujizat. Yang membuat kita tidak bahagia bukan karena setan sedang menyerang. Tapi kadangkala yang membuat kita tidak bahagia
Karena masih banyak sifat dan karakter yang masih menghambat rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita masih egois, kita masih gampang tersinggung, kita masih serakah, kita masih kepala batu. Dan Alkitab berkata, anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Alkitab saya bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Makanya Alkitab saya bilang, pohon yang tidak berbuah dipotongnya, tapi pohon yang berbuah dibersihkannya. Supaya semakin hari kita semakin siap berbuah lebih lebat. Tanya sama sebelah saudara, siap dibersihkan? Sama-sama tanya, siap dibersihkan? Alkitab bilang kamu sudah bersih oleh setiap firman. Waktu kita terima firman, firman harus mengubahkan hidup kita. Makin hari makin lebih sabar. Makin hari makin bisa berkata-kata membangun. Makin hari makin jadi berkat. Makin hari makin menghadirkan Shalom Kristus. Makin hari boleh makin memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, bagaimana dia menjamin hari depan kita? Dia menguatkan iman percaya kita. Karena bukan orang sukses, bukan orang pintar, bukan orang kaya yang bisa melihat hari depannya terjamin. Engkau boleh mempersiapkan apapun untuk hari depanmu, belum tentu hari depanmu terjamin. Saya ketemu orang-orang yang bisa bilang bahwa harta kekayaan saya tidak habis oleh 7 turunan. Tapi borok-borok 7 turunan. Dianya belum mati aja hidupnya udah sengsara. Saya ketemu orang-orang yang berpikir harta kekayaan keluarganya gak mungkin habis sampai 7 turunan. Baru sampai anaknya tiba-tiba hutangnya udah gak karu-karuan. Jawabannya, kekuatan apapun yang kita bangun, itu tidak bisa menjamin hari depan kita. Yang bisa menjamin hari depan kita kalau kita hidup dengan iman. Saya percaya anak Tuhan harus pakai otak. Saya percaya anak Tuhan harus pakai logika. Saya bukan kelompok hamba Tuhan yang berkata, saudara-saudara kita harus pakai iman. Jangan pakai otak, jangan pakai logika. Emangnya otak diciptakan setan, saudara-saudara. Pakai otak yang betul. Pakai perhitungan logika dengan betul. Tapi sebagai hamba Allah saya hanya mau bilang, otak dan logika ada batasnya. Apa yang bisa dan mungkin saya kerjakan, saya harus mengerjakannya dengan bertanggung jawab. Tapi apa yang tidak mungkin dan tidak bisa saya lakukan, saya beriman bahwa tidak pernah orang benar dikecewakan dan dipermalukan. Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Banyak hal yang kita belum pasti. Tapi satu yang kita pasti, setiap hari ada berkat dan mujizat Tuhan yang sempurna. Yang setuju sama saya katakan, setiap hari ada berkat dan mujizat Tuhan yang sempurna. Siapa yang setuju sama saya? Sambil angkat tangan bilang, setiap hari saya percaya ada berkat dan mujizat Tuhan yang sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya nggak mau tahu orang mau bikin pengajaran apa. Orang akan bilang, oh nggak ada itu, apa itu yang ngajarin berkat mujizat, itu pengajaran-pengajaran sampah. Biarin mau sampah apapun. Saya berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Apa artinya baru? Artinya ada berkat, ada mujizat, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kita mengerti maksud Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana dia menjamin hari depan kita? Dia melatih kedewasaan kita. Dia membuang sifat negatif kita. Dia kuatkan iman percaya kita. Dia bangun sikap dapat dipercaya. Amin. Seandainya saudara punya 2 pembantu,
Satu pinter, tapi nggak bisa dipercaya. Satu lagi nggak pinter, tapi bisa dipercaya. Kalau saudara harus memilih salah satu daripadanya, mana yang kau pilih? Yang bisa dipercaya. Orang bodoh masih bisa diajar. Tapi orang kalau dasarnya nggak bisa dipercaya, susah memiliki hari depan yang cemerlang. Ada banyak orang yang saking pintarnya bisa membodoh-bodohi orang. Saya berdoa buat jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Pastikan jadi orang yang bisa dipercaya. Pak, bisa dipercaya sama istri, Pak? Gak ada amin. Pak, bisa dipercaya sama istri, Pak? Lumayan 3 orang bilang amin. Pak, bisa dipercaya sama istri, Pak? Bu, minimal bisa dipercaya sama suami, Bu. Amin. Karyawan-karyawan, pemimpin-pemimpin, adik-adik muda, belajar integritas hidup yang bisa dipercaya. Orang pintar bisa gagal, orang hebat bisa jatuh. Tapi orang yang bisa dipercaya, dimanapun ditempatkan Tuhan, selalu akan naik tinggi ke atas, menyatakan kemuliaan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan kau Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. amin. Segala pujian Bagimu ya Tuhan, Engkau yang menjamin hari depanku. Hanya Kau yang layak. Sama-sama katakan kau Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Siang hari ini Roh Kudus kembali berbicara dalam kehidupan kita. Bahwa Dia sedang mempersiapkan hari depan yang penuh harapan buat kita. Masakan kita melayani Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang luar biasa, tapi apa-apa kita tetap khawatir. Apa-apa tetap kita panik, apa-apa kita tetap stres. Tidakkah engkau tahu bahwa Allahmu itu dahsyat dan luar biasa? Ini waktumu bukan hanya sekedar untuk sadar, tapi ini waktumu untuk bertobat. Dan menyadari hari depanku dahsyat, hari depanku luar biasa, hari depanku diberkati. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan izinkan banyak persoalan dalam hidupmu. Karena Tuhan menyiapkan peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Tuhan mau bawa hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Damai sejahtera bukan soal apa yang kau mampu rebut dalam hidup ini. Tapi bagaimana kau bereaksi dengan tepat akan rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Sehingga hidupmu memberi arti dan manfaat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Sorry untuk bilang ini. Tuhan memang mempersiapkan hari depan yang penuh harapan. Tapi kadangkala persoalan kita terlalu kekanak-kanakan. Kita gampang memaksakan kehendak. Kita seringkali tidak menganalisa dengan hikmat Tuhan. Kita just judgmental gitu. Kita hanya menghakimi. Hanya untuk membenarkan diri kita sendiri. Akhirnya yang terjadi, karena analisamu keliru, kesimpulanmu keliru, dan akhirnya keputusanmu bodoh sekali.
Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bukan setan terlalu kuat, tapi persoalannya sifatmu itu yang terlalu jelek. Engkau hanya paksakan setiap orang mengerti dan memahami engkau, tapi kau tidak belajar mempersiapkan hidupmu semakin hari semakin dapat diandalkan dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan hari depan yang cemerlang bagimu. Jika engkau siap, taruh tangan kananmu di dada. Biarkan Roh Kudus arahkan hidupmu terus, supaya hidupmu dapat menjadi berkat buat banyak orang. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, anugerahmu sempurna dalam hidup kami. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau kami hanya penuh dengan kekhawatiran akan hari depan kami. Hari depan pekerjaan kami, hari depan rumah tangga kami, hari depan anak-anak kami. Padahal Tuhan janjikan hari depan yang penuh dengan harapan dan damai sejahtera. Kami mengerti iblis pengennya kami khawatir, supaya kami tidak fokus pada karunia Allah, kami tidak fokus pada jiwa-jiwa, kami tidak fokus untuk melakukan kehendak Allah. Kami hanya sibuk dengan kekhawatiran kami mempersiapkan hari depan kami. Hari ini kami diingatkan oleh Tuhan untuk belajar hidup dengan iman dan percaya bahwa segala sesuatunya dahsyat, indah dan luar biasa. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Biarlah hari ini kami mengagumi kesetiaan Tuhan, bahwa kesetiaan Tuhan yang menjamin hari depan kami penuh dengan harapan. Bantu kami terus untuk hidup dengan iman, hidup dengan syukur, hidup jadi berkat, hidup tidak nyusahkan orang, tapi hidup memberi arti dan manfaat buat orang di sekitar kami. Kami gak mau jadi orang yang justru membuat tekanan-tekanan buat orang sekitar kami, tapi pastikan kami untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Ya Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami. Buang hati kekanak-kanakan yang membuat kami merasa selalu yang benar dan tidak pernah mau mendengar nasihat. Bahkan tidak mau menerima kebenaran firman-Mu untuk merubah hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Dari darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Segala sakit penyakit kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala virus, kuman, bakteri, infeksi, serangan-serangan setan, kutuk-kutuk kegelapan, penyakit kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami. Karena Yesus telah melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kau sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Kita imani baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, hari-hari mereka penuh dengan tuntunan Tuhan yang sempurna.
Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun dalam damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang sempurna. Bawa mereka pada keselamatan-Mu. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, BNPT, BNPB, KPK, MA, Kejaksaan, Pengadilan, DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, Bapak, lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, semua dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat, dari segala kuasa kegelapan, dukun paranormal, penasihat spiritual, dalam nama Yesus dihalaukan. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan dari pemimpin kami. Ya Kristus, kami percaya Indonesia semakin baik. Ekonominya baik dalam nama Yesus, pendidikannya baik dalam nama Yesus, keamanannya baik dalam nama Yesus, politiknya baik dalam nama Yesus, kesehatan masyarakatnya baik dalam nama Yesus. Hasil tambang, hasil bumi, hasil laut, hasil hutan, semua baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat, meskipun penuh dengan perbedaan, Tuhan persatukan dengan cara Tuhan sebagai tubuh Kristus yang esa. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan setiap kami yang sudah menerima firman hari ini, biarlah Tuhan tolong, supaya dalam kehidupan kami percaya dan mengandalkan Tuhan untuk menyadari hari depan kami terjamin dalam damai sejahtera Kristus. Kami siap menjadi pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan.